kita lihat geografis kita sangat luas. Kemudian anggota SAR yang dimiliki oleh Badan SAR Nasional itu juga sedikit. Bahwa potensi tersebut itu sangat penting. Mereka juga memerlukan pendidikan SAR. Ya, kita juga latih supaya mereka bisa melakukan upaya-upaya SAR secara mandiri. Terdiri dari 13.487 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki letak strategis di antara Asia Tenggara dan Australia. Luas wilayah Indonesia membentang di garis khatulistiwa. Posisi strategis ini juga memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Dengan kondisi wilayah geografis yang 96% adalah wilayah perairan dan 4% adalah wilayah daratan, maka kemungkinan potensi terjadinya musibah di perairan sangat besar akan terjadi di wilayah kerja kantor SAR Tanjung Pinang. Adapun di antara musibah-musibah yang sering terjadi di wilayah kerja Tanjung Pinang adalah tenggelamnya kapal, kapal kandas, orang hilang, orang jatuh ke laut, dan lain sebagainya. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga memiliki karakter geografis yang beragam, wilayah laut yang luas, hutan, bukit-bukit, gunung-gunung berapi, dan lain-lain. Hal ini menjadikan Indonesia rawan bencana alam dan musibah. Di Jawa Timur, di wilayah kerja kantor SAR Surabaya itu terdiri dari beberapa gunung berapi dan wilayah pegunungannya itu adalah rawan longsor. Sehingga dari segi musibah bencana alam, saya kira Jawa Timur menepati daerah kerawanan yang paling tinggi. Musibah dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, musibah pelayaran, musibah penerbangan, dan musibah lain-lain adalah ancaman yang bisa datang setiap saat. Bencana dan musibah datang tanpa diduga. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana itu akan terjadi. Pelayanan SAR merupakan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk dedikasi tugas dan layanan atas jasa dan jaminan keselamatan dan pertolongan terhadap sesama manusia. Visi Basarnas adalah tercapainya keberhasilan penyelenggaraan SAR secara cepat, aman, dan handal pada setiap tempat maupun waktu. Kemudian untuk untuk mencapai visi tersebut, maka Basarnas menetapkan misi menyelenggarakan kegiatan operasi SAR dengan efektif dan efisien melalui tindak awal yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional dan mengerahkan potensi SAR yang ada di luar Badan SAR Nasional dengan menggunakan sumber daya manusia, menggunakan sarana prasarana yang dimiliki, terutama menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Implementasi dari pelayanan SAR ini
adalah sikap cepat tanggap, tepat, efektif dan efisien, handal dan profesional dalam menangani setiap jenis musibah yang dihadapi. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi SAR. Instansi atau organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, badan usaha, dan organisasi non-pemerintah. Ini adalah satu program dari Basarnas untuk memberikan pelatihan kepada tentunya adalah potensi SAR, di mana potensi SAR itu ada TNI Polri dan instansi-instansi yang punya kemampuan SAR. Sehingga pada waktu kita melaksanakan operasi SAR tentunya mempunyai visi dan visi yang sama, persepsi yang sama, sehingga tidak ditemui satu kendala apabila kita melaksanakan kegiatan atau operasi SAR. Saat ini, menurut perhitungan dari Pusdiklat Basarnas, untuk tugas-tugas kemanusiaan di wilayah Indonesia yang sangat luas ini masih sangat dibutuhkan tenaga rescuer. Data Pusdiklat Basarnas menyebutkan bahwa jumlah rescuer Basarnas ditambah potensi sekitar 33.000 orang atau sama dengan rasio 1:8.000. Kita lihat geografis kita sangatlah luas. Kemudian anggota SAR yang dimiliki oleh Badan SAR Nasional itu juga sedikit. Sehingga potensi SAR inilah yang kita perlukan dari TNI Polri. Tentunya TNI Polri mempunyai kemampuan dan sarana prasarana maupun potensi SAR lainnya dari masyarakat. Itulah yang kita gunakan apabila ada terjadi musibah, entah itu musibah akibat dari transportasi udara, transportasi laut, atau akibat bencana alam. Tentunya kalau ada musibah, mereka pasti akan terpanggil untuk melaksanakan operasi SAR, dan tentunya karena itu adalah tanggung jawab dari Basarnas, mereka akan kita koordinir untuk pelaksanaan itu. Target dari Basarnas adalah berupaya menurunkan rasio menjadi 1:5.000. Artinya, pekerjaan rumah ini membutuhkan dukungan setidaknya 15.000 orang rescuer lagi. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan potensi SAR sangatlah penting untuk mendukung segenap personil Basarnas yang masih kekurangan tenaga rescuer. Jelas bahwa dari segi jumlah itu sangat kurang. Kalau dihadapkan terhadap jumlah jiwa manusia penduduk Indonesia, juga terhadap musibah yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahwa potensi-potensi tersebut itu sangat penting dan sangat mendukung terhadap suatu kegiatan operasi SAR. Dalam rangka meningkatkan kemampuan personilnya, Basarnas menggembleng anggota dan potensi SAR yang ada melalui serangkaian pendidikan, pembinaan, dan latihan. Kegiatan ini dilakukan secara kontinu dan terpadu mulai dari Diklat Dasar SAR, Diklat Spesialis, hingga Diklat Lanjutan. Pada siang hari ini kegiatannya adalah water rescue. Untuk materi yang kami berikan, yang pertama adalah teknik membawa korban dari air menuju ke darat. Kemudian setelah sampai darat, gimana cara menanganinya, kami berikan beberapa teknik-teknik termasuk materi-materi MFR setelah korban sampai di tepi. Kemudian kami juga memberikan materi gimana cara mendayung yang benar, gimana kekompakannya, sehingga pada waktu menjalankan perahunya itu bisa sesuai dengan yang apa yang kita tuju.
Setelah itu kami juga memberikan pelatihan tentang gimana cara membawa motor tempel atau sebagai motoris, sehingga pada waktu operasi SAR tidak terkendala dalam hal pengemudi ataupun kesusahan dalam membawa perahu karet untuk mencapai korban atau mencapai titik yang kita tuju. Melalui diklat-diklat tersebut, anggota SAR dan potensi SAR ibarat calon-calon Gatot Kaca yang ditempa dalam kawah Chandra di muka sehingga mampu menjadi SAR yang profesional, cepat, terampil, handal, dan terengginas. Diklat-diklat yang diselenggarakan kawah Chandra di muka Basarnas memiliki fase, spesifikasi atau tataran yang berbeda-beda. Tataran ini meliputi diklat dasar, diklat lanjutan, diklat spesialisasi, diklat manajerial, diklat pendukung SAR, dan diklat bagi potensi SAR. Kalau kegiatan pelatihan potensi sendiri, itu adalah program pelatihan yang secara terpusat dan dilaksanakan oleh kewilayahan. Di antaranya adalah pentahapan itu dilaksanakan pelatihan-latihan dasar, dan tentunya dari potensi itu sudah menjadi aset yang nantinya juga akan kita latih pada tataran pelatihan lanjutan, sehingga mereka mempunyai kemampuan atau kualifikasi yang lebih dalam melaksanakan kegiatan operasi. Basarnas senantiasa berupaya terus melakukan pembinaan potensi SAR sehingga mampu menjadi potensi SAR yang handal dan profesional. Tugas potensi SAR adalah bukan tugas yang enteng, namun sebaliknya tugas yang syarat dengan resiko, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Pada saat di mana semua orang berlari menghindari bahaya, setiap potensi SAR justru memasuki bahaya tersebut untuk menolong sesamanya dan siap siaga serta bersedia untuk bermain-main dengan nyawanya sendiri dalam setiap peristiwa, musibah, dan bencana. Karena itulah, setiap potensi SAR mutlak memerlukan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan penggemblengan lahir dan batin. Mereka juga memerlukan pendidikan SAR, ya kita juga latih supaya mereka bisa melakukan upaya-upaya SAR secara mandiri di internal mereka. Dan itu akan kita lakukan terus-menerus sesuai program dan sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan potensi SAR dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka pendek Badan SAR Nasional yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Untuk menuju siapnya tenaga SAR yang handal dan profesional, maka pendidikan dan latihan dalam rangka pembinaan potensi SAR dapat dilaksanakan menjadi 4 tingkat. Diklat SAR tingkat dasar, diklat SAR tingkat lanjutan, diklat SAR tingkat spesialis, diklat SAR tingkat pendukung. Dengan banyaknya potensi yang ada di berbagai kalangan masyarakat, maka potensi instansi atau organisasi dapat melaksanakan diklat SAR dengan kurikulum, silabus, instruktur, dan sertifikasi dari Basarnas. Tahap pendadaran diklat tingkat dasar, misalnya, bertujuan untuk memberikan kompetensi tingkat dasar, pembentukan sikap dan mental guna menjalankan tugas operasi SAR. Program pelatihan potensi SAR ini diharapkan mendapatkan kemampuan dan keterampilan tingkat dasar serta teknik-teknik praktis dalam menjalankan tugas operasi. Dalam tingkat diklat ini diharapkan potensi SAR
dapat menolong dirinya sendiri dalam situasi yang kritis saat menjalankan tugas pencarian dan penyelamatan, serta mampu memberikan pertolongan pertama terhadap korban musibah dan bencana. Untuk praktek navigasi daratnya kami bagi jadi 2, yang mulai pagi sampai dengan siang ini merupakan praktek kompas siang, terus praktek teknik pencarian explore search and rescue tipe 3, berikut evacuation mode atau mengevakuasi korban dari tempat ditemukan sampai ke ambulans. Sampai siang ini setelah istirahat mereka akan melakukan praktek dalam rangka navigasi darat juga. Tapi yang pagi tadi jalan kompas atau kompas siang ini dengan jalan peta atau jalan yang tergambar di peta menuju ke Waduk Wonorejo. Setelah diklat dasar, fase selanjutnya adalah latihan yang disebut diklat lanjutan. Diklat lanjutan ini setidaknya meliputi 11 jenis pendadaran, antara lain jungle rescue, extrication rescue, close atau open water rescue, medical first responder atau MFR, high angle rescue, road accident rescue, heli rescue, collapse structure search and rescue, dan pelatihan SAR anak buah kapal atau ABK. 11 pendadaran ini memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam jungle rescue, misalnya, para potensi SAR akan diberi pelatihan yang menitik beratkan pada cara-cara mengenal dan mengatasi tantangan medan hutan belantara, rawa-rawa, binatang buas, semak belukar yang padat, ancaman binatang berbisa, dan lain-lain. Pada extrication rescue, peserta diklat akan berfokus pada penanganan dan penyelamatan kecelakaan. Contoh dari pelatihan ini adalah tindakan menyelamatkan dan mengevakuasi korban dari himpitan bangunan atau beban berat lainnya. Kemudian untuk close atau open water rescue, sesuai dengan namanya, latihan ini memberikan materi latihan penyelamatan di medan berupa air atau perairan. Dalam fase ini, peserta akan diberi bekal untuk mengenal kondisi arus, flotation device, dan pertolongan sendiri, serta penyelamatan di permukaan atau di dalam air. Latihan ini sangat bermanfaat untuk membantu musibah atau bencana yang terjadi di lautan, kecelakaan kapal, sungai, bencana banjir, maupun musibah perairan lainnya. Pelaksanaan water rescue yang diantaranya ada breath hold swim, terus water trapen, dan renang 5 gaya. Jumlah peserta 52, terdiri dari potensi SAR yang berada di wilayah selatan Pulau Jawa